ini kita akan membahas mengenai Karl Marx dan filsafat materialisme. Jadi, siapa sih Karl Marx itu? Mari kita bahas. Karl Marx adalah seorang filsuf dan ekonom Jerman abad ke-19 yang terkenal karena teori-teorinya tentang kapitalisme, perjuangan kelas, dan perkembangan masyarakat komunis. Karl Marx mempunyai nama lengkap Karl Heinrich Marx yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman. Dari keluarga kelas menengah Yahudi yang kemudian berpindah keyakinan ke Protestan untuk menghindari diskriminasi. Ia belajar hukum dan filsafat di Universitas Bonn dan Berlin. Dipengaruhi Hegelian muda, lalu bekerja sebagai jurnalis di Rheinische Zeitung yang disegel pada tahun 1843. Kemudian ia diasingkan ke Paris tahun 1843 sampai 1845. Kemudian di Brussels pada tahun 1845 sampai 1848. Dan di London tahun 1849 hingga akhir hayatnya. Karl Marx berkolaborasi dengan Friedrich Engels menulis Manifesto Komunis pada tahun 1848 dan Das Kapital pada tahun 1867. Ia meninggal dunia di London pada tanggal 14 Maret 1883. Selanjutnya, ada pemikiran filosofis Marx. Pemikiran Marx tidak bisa dilepaskan dari filsafat Jerman klasik yang kemudian ia balikan. Awalnya, seorang pengikut Hegel. Marx kemudian mendobrak idealismenya. Yang pertama, ada pengaruh Hegel. Dari Hegel, Marx mengambil metode dialektika, gagasan bahwa realitas bergerak secara dinamis melalui pertentangan antara tesis atau realitas yang ada dan antitesis atau penyangkalnya yang melahirkan sintesis atau tingkat realitas baru. Yang kedua, ada pengaruh Feuerbach. Dari Ludwig Feuerbach, seorang Hegelian muda lainnya, Marx mengambil konsep materialisme, keyakinan bahwa dunia materiallah yang nyata dan menjadi fondasi bagi kesadaran manusia. Yang terakhir, kritik terhadap idealisme Hegel. Marx mengkritik Hegel yang melihat gerak sejarah sebagai ekspresi dari roh dunia atau world spirit atau idea. Baginya, Hegel meletakkan segala sesuatu terbalik. Marx kemudian membalikkan dialektika Hegel dengan fondasi materialis. Sejarah tidak digerakkan oleh ide, tetapi oleh kondisi material, terutama cara manusia memproduksi kehidupannya. Sintesis inilah yang melahirkan materialisme dialektis. Ada materialisme dialektis, ada materialisme historis. Apa sih definisi dari keduanya? Apa sih materialisme dialektis itu? Materialisme dialektis adalah sebuah fondasi ontologis atau bisa disebut dengan ilmu tentang hakikat realitas dari Marxisme. Istilah ini tidak pernah secara eksplisit digunakan oleh Marx dan Engels sendiri di dalam tulisan mereka. Alih-alih seperti itu, kemudian istilah ini dikembangkan oleh filsuf-filsuf Marxis setelahnya. Seperti Karl Kautsky dan Georgi Plekhanov, tetapi konsep ini merupakan inti dari cara pandang mereka terhadap alam semesta. Materialisme dialektis menggabungkan dua prinsip utama. Yang pertama, materialisme antara lain seperti alam semesta bersifat material, dunia fisik yang dapat ditangkap oleh indera manusia memiliki realitas objektif yang ada secara independen dari pikiran manusia. Ide dan kesadaran bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan produk dari kondisi material dan cerminan dari interaksi manusia dengan dunia fisik. Yang kedua yaitu dialektika. Seperti alam semesta tidak statis, melainkan bergerak secara dinamis dan dialektis. Kemudian materialisme historis. Materialisme ini merupakan penerapan dialektis terhadap sejarah manusia. Menurut Marx, sejarah bergerak bukan karena pahlawan maupun ide besar, melainkan karena perjuangan kelas.
Marx membagi struktur masyarakat menjadi dua bagian. Yang pertama basis atau ekonomi, seperti alat produksi, mesin, tanah, dan hubungan produksi. Siapa yang bekerja, siapa yang memiliki. Inilah pondasi masyarakat. Suprastruktur atau pendidikan, politik, hukum, dan agama. Bagian ini ada untuk mendukung dan melegitimasi kepentingan pemilik modal di bagian basis. Tahapan sejarah menurut Marx antara lain seperti komunisme primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, atau komunisme. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang ekonomi Marxis. Dalam karyanya yang monumental, Das Kapital, Marx membedah secara kerja sistem kapitalisme. Ada dua konsep kunci di sini. Yang pertama, nilai lebih atau surplus value. Inilah cara kapitalis mendapatkan keuntungan. Misal, seorang buruh menghasilkan nilai barang sebesar 500.000 dalam sehari. Biaya bahan baku adalah 100.000, upah buruh hanya 100.000, sisa 300.000 diambil oleh pemilik pabrik sebagai laba. Inilah yang disebut Marx sebagai eksploitasi. Yang kedua, aliansi atau keterasingan. Dalam sistem kapitalis, buruh mengalami keterasingan karena yang pertama, terasing dari produknya, seperti mereka membuat barang mewah yang tidak mampu mereka beli. Yang kedua, terasing dari proses kerja. Artinya mereka hanya menjadi sekrup kecil dalam mesin besar. Yang ketiga atau yang terakhir, terasing dari sesama manusia, seperti persaingan antar buruh untuk mendapatkan pekerjaan. Al